Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin with Altcoin Selection Update. Guys, happy weekend buat kalian yang nonton hari Sabtu atau Minggu. Sekali lagi happy weekend teman-teman sekalian. Saya tetap putuskan untuk ngasih update setelah kemarin sempat bolong sehari ya. Sebenarnya sehari juga karena kita udah live streaming. Pembahasannya udah lengkap. Terus kemarin Bitcoin nggak terlalu banyak gerak. Tapi akhirnya saya hari ini putuskan untuk kasih update lagi karena ada perkembangan juga ya teman-teman dari sisi geopolitik ya. Kayaknya perang mulai pecah lagi gara-gara Iran sempat nembakin rudal ke salah satu kapal komersial milik Singapura. Habis itu US bales ya. Jadi ini udah diberikan tanggapan sama US juga dan pernyataannya kalau dari ya mereka sendiri ya Iran ataupun US ya menyampaikan bahwa ini telah melakukan pelanggaran ya terhadap memorandum yang mereka sudah tanda tangani. Jadi Bridge War Ending Memorandum ya, kebocoran perang mengakhiri memorandum atau MOU yang udah ditandatanganin sama mereka beberapa hari yang lalu. Memang terlalu sulit ya teman-teman untuk mendapatkan perdamaian sejati karena kita tahu di era Trump itu tidaklah mudah guys. Ya but anyway, market nggak yang gimana banget sih, responsnya biasa aja ya. Malah ada tendensi kalau kita ngelihat dia sedikit tertahan pada low yang terbentuk pada tanggal 5 Juni. Jadi after memang ada sweep, tapi dia ketahan ya bisa closing di atasnya. Cuman untuk kondisi closing weekly, saya rasa ini udah semakin confirm ya kalau kita dapetin closing candle terendah di sepanjang tahun 2026. Ya, closing candle ya konteksnya. Bukan low-nya gitu. Kalau low-nya ya kemarin kebetulan juga memang yang paling rendah ya di sepanjang 2026. Dan sejauh ini kalau kita bicara trajectory berdasarkan yang kita bahas pada proyeksi tracking bottom Bitcoin, ya masih sejalan gitu kan. Kita bisa lihat dari ETF juga yang outflow-nya makin gemuk guys. Walaupun yang lain nggak keluar, BlackRock malah jual paling gede sekitar 444,5 juta dolar. Dan selama 5 hari terakhir 3 digit ya datangnya semua dari BlackRock. Paling gede teman-teman. Jadi so far kita ETF net flow juga udah paling terendahnya nih. Dari sejak kita mencapai angka 50 billion dollars pada kisaran bulan Juli 2025. Ya, kita bentar lagi akan bergerak di bawah 50 billion dollars, which is not really good karena dari institusi nunjukin tidak ada demand ya untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat dari segi price action, Bitcoin, even though kita ngelihat ada potensi dia ngebentuk pin bar lah atau doji lah teman-teman. Ini aja sebenarnya nggak cukup ya. Tetap kita perlu kondisi dia harus bisa mengalami reversal pada previous high point-nya. Dan itu ada di kisaran harga 61 ribuan ya, more or less-nya. Kalau kita lihat internal itu ada supply. Kemarin ada imbalance. Imbalance-nya udah dijemput, udah ngasih reaksi. Tapi reaksinya juga kembali dijemput sama buyers-nya sehingga kita bisa lihat ya, ada upaya mempertahankan zona tersebut. Katakanlah dia valid nih breakout dari trendline. Masalahnya terjadinya during the weekend dan marketnya flat banget. Jadi kita bisa nyimpulin secara sederhana, walaupun dia terbentuk pola ya teman-teman, ini tetap belum cukup gitu. Malah sebenarnya waktu lagi bergerak, volume yang besar pada saat hari Jumat terakhir, justru kebentuk polanya itu lebih kepada ascending broadening wedge pattern, dan ini adalah pola yang sebetulnya lebih mengarah kepada bearish ya, bearish pattern atau bearish continuation pattern. Jadi kalian bisa lihat seperti ini bentukannya, dan this is exactly the pattern yang baru terbentuk gitu. Ini mungkin nggak berlanjut gara-gara weekend ya. Jadi kalau weekend kita tahu market cenderung flat gitu. Di sini juga ya bisa disimpulkan ini bentuk ascending triangle nih, bisa breakout nih, bisa naik lagi nih. Ya memang benar sih. Cuman gambaran besarnya lebih kepada ascending broadening wedge. Itu yang jadi concern. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat secara swing atau secara struktur, ya masih didukung oleh lower high dan lower low juga teman-teman. Jadi saya bisa bilang kondisi kayak gini nggak terlalu ideal sebetulnya untuk kita ya mengatakan bahwa dia ready untuk rebound gitu ya. Minimal kita butuh dia claim previous high point dulu. Baru kita bisa meyakini rebound itu bisa berlangsung dan bisa dorong Bitcoin naik sampai testing either itu ke 65.500 atau jika seandainya berdasarkan yang kita bahas beberapa waktu lalu di mana di sini sudah terbentuk ya sebuah kondisi divergence ya, I can believe
I can believe lagi ya. Saya percaya atau meyakini itu divergence ya terbentuk, terlihat atau tercermin dari kondisi RSI-nya yang technically walaupun dia lower low tapi RSI-nya itu higher low. Ini adalah sebuah kondisi ya bullish divergence. Ya, dan ini simple teman-teman, gak ada hidden bullish divergence or whatever. Ini simply hanya sebuah kondisi divergence. Ya, dan ini terjadi pada RSI-nya ya, kondisinya yang ini teman-teman sekalian nih. Ketika harga membentuk lower low, tapi RSI-nya itu jadi higher low. Ya, nggak cuman pada RSI, sebetulnya kalau kita lihat pada MACD juga sama. Ya, ada divergence. Oke, pada stochastic kalau kalian pakai juga sama, ada divergence. Cuma memang tidak berada pada zona oversold atau yang ekstrim. Ya, kita ngelihat dia technically dekat dengan area netral dan tetap ya terbilang sebagai posisi ini sebuah divergence. Tapi balik lagi yang seperti saya bilang sebelumnya, divergence percuma kalau nggak ada validasi dari minor trend time frame-nya atau minor trend-nya gitu ya. Struktur itu kan terbagi atas 3 teman-teman. Ada primary-nya, time frame daily dan weekly. Ada secondary-nya, time frame yang lebih kecil. Teman-teman tergantung kalian tradingnya di time frame berapa, hourly, 4 jam, 1 jam, 2 jam. Dan ada yang micro-nya. Ya, micro-nya tuh time frame yang lebih kecil lagi kayak 15 menit. Atau pergerakan yang sebenarnya nunjukin kalau dia terindikasi reversal atau tidak. Masalahnya 15 menitnya aja belum ya. 15 menit previous high-nya di sini. Oke. Jadi technically 15 menitnya aja dia bearish gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau misalnya dari time frame paling kecil aja belum ada indikasi reversal, kita nggak bisa expect apa-apa ya. Breakout trend line pun saya nggak percaya gitu karena ini juga weekend dan volume rendah. Jadi semakin tidak bisa mengkonfirmasi apakah ini breakout valid didukung oleh market atau ini hanyalah fake out. Ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, itu yang perlu di-highlight untuk jangka pendek, teman-teman. Meanwhile, untuk jangka menengah hingga panjang, tetap sejalan dengan pembahasan kita terakhir di streaming 2 hari yang lalu. Nah, guys, hari ini itu saya nyempetin diri untuk membuat polling, ya, atau voting di Telegram. Saya tanya sama teman-teman, ya saya udah bilang dulu disclaimer ya, tidak berniat promosi, nggak rekomendasi, bukan ngajak beli suatu altcoins, tapi niat saya adalah bantu mereview perkembangan dan update terkini dari segi sentimen ataupun technical untuk altcoins yang kalian akan pilih. Kebetulan pilihannya adalah Hyperliquid, Solana, dan Ethereum. Ya, tadinya saya mau bahas 1 atau 2, tapi karena Bitcoin-nya juga boring, ya udah saya bahas 3-tiganya. Dan saya pilih Hyperliquid, Ethereum, serta Solana berdasarkan urutan. Ya, jadi langsung aja kita mulai ke Hyperliquid, teman-teman. Gimana kabarnya Hyperliquid? Well, so far so good. Ya, saya sempat membuat Hyperliquid ini sebagai satu pembahasan dari suatu proses sertifikasi yang sedang saya ambil terus terang ya. Jadi saya lagi coba untuk ngambil di Certified Technical Analyst atau CTA. Doain lancar teman-teman. Nah, kondisinya begini. Kalau kita lihat dari perspektif higher time frame, pergerakan harga itu kan sebetulnya relatif masih bullish ya. Di sini memang argumentasinya adalah, Vin, lihat deh, itu double top. Betul. Ya, double top terbentuk di sana. Akan tetapi, ada satu kondisi yang menurut saya cukup menarik, yaitu Hyperliquid relatif sensitif pada exponential moving average 21, 34, dan juga 55. So far, market itu reacting very well. Every time dia maintain di atas zonanya, itu cenderung mendorong Hyperliquid ke harga yang lebih tinggi. Nah, untuk saat ini guys, ibaratnya kalau kita lihat, itu kita lagi testing ke zona tersebut. Ya, biasanya untuk mendapatkan konfirmasi ideal itu diiringi dengan yang namanya chart candlestick pattern. Jadi di sini terdapat 3 river morning star. Next day-nya dia pump, ya. And then next day-nya dia kebentuk higher high. Jadi secara tren dia meneruskan, gitu kan. Lalu kalau kita perhatikan, di sini terbentuk juga suatu pola. Namanya right angle descending broadening wedge pattern. Ya, sebuah pola yang relatif bullish sebetulnya, walaupun dia membentuk lower low gitu ya. Jadi ada bentukannya dia seperti reversal begini, ya. Bisa juga dia kondisinya continuation ya. Continuation maksudnya adalah melanjutkan tren yang sudah ada, yaitu bullish. Kalau sebelumnya bullish ya dia kebentuk pola kayak gini, dia cenderung ngikutin lagi gitu. Jadi nanjak lagi teman-teman sekalian ya. Lebih kurangnya seperti ini. Nah,
terbentuk pola tersebut, dia breakout ya. Tapi sebelum breakout, teman-teman juga bisa manfaatkan informasi retest terhadap EMA 21345 diiringi dengan volume dan ada sebuah bullish engulfing. Retestnya itu jadi konfirmasi bahwa harga mampu meneruskan penguatannya. Ya, harga naik biasanya endingnya berakhir dengan terbentuknya sebuah pola-pola yang seperti reversal kembali ya. Nah, harga naik, ada sebuah engulfing, koreksi terjadi, lalu kita retest lagi terhadap EMA 55. Terbentuk bullish engulfing, next day teman-teman follow up, harga nanjak ya. Up to 30% lebih kurangnya. Lumayan nggak? Lumayan ya. Sekarang kondisi kita itu testing EMA 2134 ya. Kita lagi main nih di dalam 21 dan 34. Jadi dia tidak lebih tinggi dari 21 tapi tidak lebih rendah dari 34 ya. Kalau dia break pun sebetulnya memang ideally ini menjadi sebuah zona yang menarik untuk jadi pertimbangan dengan catatan ada konfirmasinya teman-teman. Either itu dari time frame daily atau teman-teman utilizing dari struktur internalnya. Jadi kalian lihat dulu di internalnya gimana ya. Kalau sekarang kan ya kita bisa bilang ini ambigu ya, antara kalian mau bilang ini sebuah rising wedge benar, teman-teman mau bilang di sini naik impulse terus dia pullback korektif juga benar ya. Teman-teman mau bilang di sini terbentuk sebuah ascending triangle juga benar ya. Atau simple aja teman-teman, ada support dan resistance ya, asal dia bisa claim level $65 ya, dimana di sini kalau dia claim level tersebut itu artinya Hyperliquid juga sukses breakout dari trendline ini, ya semakin confident dong untuk dia kembali rebound ya. Dan jika dia rebound berarti nextnya adalah new all time high, kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi guys, Hyperliquid ini relatif bullish di saat yang lain lagi bearish. Itu artinya kita memiliki pergerakan yang korelasinya itu tidak 1:1 dengan si Bitcoin. Jadi punya dunia sendiri nih ibaratnya gitu ya. Tapi untuk sekali lagi memastikan apakah tren itu benar sedang berlanjut dan menuju ke new all time high, kita membutuhkan konfirmasi atau validasi pada time frame kecilnya tadi. Jadi teman-teman bisa ngacu ke video yang barusan ya. Mundur dikit itu ada time frame kecil, bisa dilihat dari situ. Nah guys, kok dari segi sentimen gimana? Kebetulan Hyperliquid itu mulai aktif diperdagangkan ETF-nya pada tanggal 8 Juni 2026. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab Hyperliquid mengalami pergerakan yang relatif bullish sejak tanggal 11 Juni. Ya, berhasil testing new all time high up sekitar 47% setelah beberapa hari mulai aktif ditradingkan ETF-nya. Nah, so far dari semua ETF yang ada, baik itu Bitcoin, Solana, atau Ethereum, yang paling positif itu cuman Hyperliquid. Per tanggal 25 Juni masih ada inflow 3 digit sekitar 108 juta dolar. Jadi nggak heran kalau tanggal 25 kita ngelihat marketnya itu spike ya. Technically dia rebound seperti ini. Kayak ini kan boom tuh ya, dia up 11%. Habis itu dia tutup dalam keadaan doji. Nah, secara minat institusi lagi ada ya, demand-nya lebih hot dibandingkan dengan ETF lainnya. Namun di sini ada satu kondisi yang baru masuk kemarin ya, newsnya itu adalah MAS teman-teman. MAS itu adalah Monetary Authority of Singapore. Jadi kita bisa bilang kayak semacam OJK-nya lah ya di Singapura. Di sini dia memberikan red flag ya, atau peringatan atau masukkan Hyperliquid Exchange ke dalam investor alert list. Ibaratnya ini wajib, bukan wajib ya, tapi patut diwaspadai sebagai exchange yang beresiko atau produk keuangan yang beresiko atau platform keuangan yang beresiko. Lantas gimana responsnya Hyperliquid? Mereka memberikan pernyataan bahwa sebetulnya Hyperliquid itu kan decentralized dan memang dia permissionless ya, nggak perlu izin ya. Kalau kita bicara dari sisi istilahnya penempatan uang, ya Hyperliquid nggak menghimpun uang gitu ya. Jadi dia tidak memerlukan kliennya untuk taruh uang di Hyperliquid, kan begitu kira-kira ya, karena memang sebenarnya transaksinya itu bisa dilakukan secara on-chain saja. Jadi kita tinggal connect, kita punya wallet, habis itu transaksinya lewat Hyperliquid. Nah itu bisa dilakukan teman-teman, sehingga sebetulnya kalau berdasarkan Hyperliquid sendiri pernyataannya adalah ya, and it has never claimed to have regulatory approval from MAS. Karena memang sebetulnya
ya nggak perlu gitu kan. Tapi di sini Hyperliquid juga tetap memberikan pernyataan ya bahwa dia sebenarnya berupaya untuk tetap mematuhi segala peraturan atau regulasi dari ya berbagai ya, negara yang dimana dia beroperasi ya. Sebenarnya ada pernyataannya tapi lewat Twitternya dia sih teman-teman sekalian ya. Cuma ini saya ngambil langsung dari rangkuman di ya langsung aja dari Gemini ya, bantuin kita untuk rangkumin gitu kan informasi update-nya terbarunya apa gitu. Jadi apakah ini FAT? Sebetulnya dibilang FAT juga nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih, karena memang benar ini kan decentralized exchange ya, tidak mengharuskan uang itu untuk berada di dalam Hyperliquid. Nah kalau kita lihat ya di luar dari bad news ya, Hyperliquid so far memiliki revenue yang ideal, ya almost $1 billion teman-teman. Oke, per sekarang kondisinya. Dan kalau kita lihat lagi dari segi derivative exchange, Hyperliquid masih menggang 35% market share. Salah satu yang tertinggi, bisa dibilang yang paling tinggi, dan masih mendominasi. Jadi sejauh ini kalau dari segi sentimen, dari segi fundamental, there's nothing wrong ya with Hyperliquid. It's still doing very very well. Nah, price action-nya aja yang menurut saya perlu sedikit PR yang mendapatkan konfirmasi untuk meyakinkan bahwa tren yang terjadi pada time frame besar itu masih bisa berlanjut, terutama setelah adanya double top untuk kita patut waspadai. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi untuk update-nya seputar Hyperliquid. Now, next one teman-teman, mari kita bahas sedikit seputar Solana. Gimana kabarnya Solana? Ya, kalau kita lihat dari segi price action masih relatif kurang baik, apalagi per dia break dari triangle yang terbentuk pada higher time frame. Ya, ini adalah salah satu pembahasan kita berulang kali pada saat kita berkesempatan untuk memberikan informasi atau pemaparan ini secara live streaming. Ya, saya udah jelaskan, kalau dia gagal maintain level $100, itu akan cenderung kesulitan ya untuk dapat momentum bullish kembali pada Solana in the near term atau jangka pendek. Walaupun argumennya teman-teman bisa bilang, Vin, tapi kan ini ada kemungkinan kebentuk semacam trendline support. Jadi kayak istilahnya harganya turun tuh hanya terbatas aja, Vin. Dan ada kemungkinan juga kan ini membentuk sebuah pola falling wedge. Misalnya seperti itu. Bener sih, nggak salah. Cuma teman-teman harus pahami satu hal. Saat ini yang menjadi penyumbang ya exposure terbesar buat Solana itu adalah dari meme coins. Ya, meme coins di jaringan Solana. Sebelumnya kan heboh banget. Sekarang kan lagi agak merayap teman-teman sekalian. Atau lagi agak ya sunset lah ya. Lagi agak meredup teman-teman sekalian. Nah inilah kondisi yang menyebabkan Solana aktivitasnya jadi menurun ya secara signifikan. Selain itu permintaan dari sisi ETF juga nggak kelihatan bergairah. Ya malah kebanyakan bolong atau kosong gitu. Kayak nggak terlalu diperhatiin gitu kan. Akhirnya ya udah boring gitu. Cuman memang Solana di sini memberikan pernyataan, bukan pernyataan ya, tapi memang ada beberapa upgrade. Salah satunya Fire Dancer. Habis itu tadi satu lagi apa ya, saya lupa teman-teman ya. Habis baca-baca. Ya cuma intinya ya basic aja ya, upgrade untuk mempercepat processing supaya trade per transaksi per detiknya itu bisa bertambah, meningkat. Terus ya scalability dan security ya ini aja ya kalau misalnya upgrade seputar jaringan blockchain ya itu aja teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Kalau dari segi harga ya seperti yang saya bilang, selama kita memiliki tren yang bearish ya udah nggak usah tergesa-gesa ya teman-teman untuk langsung mengambil kesimpulan bahwa this is a good range ya untuk buying, tapi kalau dari segi momentum kelihatannya belum ya. Simpelnya adalah kalau dia nggak bisa flip SNR ini aja, jelas dong berarti kan momentum kita lemah sekali gitu kan, buyersnya masih weak ya. Katakanlah kita bisa claim pun bukan berarti ini totally reversal, karena secara keseluruhan ini tuh masih bisa menjadi bagian dari previous swing retest ya, untuk dia mencari potensi area lower high-nya. Either itu di 62 or maybe 79%. Ya, untuk menjadi potensi yang namanya lower high. Ya, kalau misalkan memang Bitcoin-nya juga masih turun sampai ke 53-an something, Solana juga mungkin akan ikut ketarik gitu kan. Nah, minimal banget area yang bisa divisit oleh Solana. Ya, yang menjadi support resistance kuat itu adalah di zona kisaran 48,5 sampai 50 lah ya. Kalau kita bisa bilang ini adalah zona yang paling ideal untuk si Solana bisa menemukan titik area support resistance-nya, dan itu semua bergantung hanya pada time frame weekly-nya. Karena memang di level itulah dia katakan beberapa kali sebelum akhirnya dia breach dan bermain di atas level $100.
hingga mencapai new all time high pada tahun 2025, tepatnya awal tahun. Ya, sekarang momentum turun, sellers masih dominan. Kalau kita lihat time frame daily juga overall, walaupun kita ngelihat ini sebagai ya indikasi ada higher low lah ya, tapi kan ini juga bisa dibilang sebagai kondisi either itu pennant atau triangle, atau mungkin teman-teman bisa bilang juga ini adalah bagian dari pullback korektifnya, membentuk atau berpotensi membentuk sebuah pola bear flag yang bisa dorong harga turun lagi ya. Untuk sementara waktu kayak gitu guys, karena memang kita ngelihat nggak ada momentumnya gitu kan. Kalau lihat time frame daily sih oke lah, karena kemarin kita closing dalam keadaan bullish engulfing. Kalau lihat time frame hourly-nya juga not bad lah ya. Kita ngelihat dia berupaya untuk bangkit teman-teman. Namun di sini kalau Anda gunakan trend line, ini aja dia masih ketahan. Ya. Dan progresnya memang bisa jadi membentuk sebuah descending broadening wedge. Di kondisi ini cenderung relatif bullish. Akan tetapi untuk saat ini guys, dengan adanya candle rejection pada time frame 4 jam, membentuk bearish engulfing after dia testing ke trend line, it is ya ideally bisa dorong si Solana untuk turun dulu. Ya, turun kemana? Ya, retest lah ke area demand-nya ya. Dia retest lah ke area-area di zona bawah, dicari level support resistance-nya. Itu untuk pergerakan jangka pendek. Jadi untuk sementara ini teman-teman, saya bisa bilang naiknya ini cenderung hanya korektif saja pada si Solana. Ya, dan untuk zona-zonanya tadi sudah kita mention on the higher time frame. Semoga cukup jelas teman-teman. Nah, yang paling terakhir adalah Ethereum ya. Di sini Ethereum paling menyedihkan sih, terus terang aja guys. Karena kalau kita lihat kondisinya, ya dia habis melakukan cut dan tujuannya bagus sih, karena dia pengen lebih terdesentralisasi ya, bukan terfokus pada Ethereum Foundation. Jadi dibilang di sini ya tujuannya si Vitalik Buterin adalah memberikan pernyataan. Tujuan utamanya adalah reduce annual treasury spending from around 15% to down by 5% di tahun 2030, marking a major organizational reset. Dan mana lagi nih tadi? Endowment style operating model, bukan itu, staff and leadership. This reorganization coincided with a broader shake-up the sole 9 senior leaders operational shift nih. Rather than being the centralized driver of development, the foundation is leaning out and handling more development responsibility to the broader ecosystem of independent builders, L2 projects, and client teams. Which is sebenarnya good ya, karena ya esensinya daripada si kripto itu kan adalah pengennya terdesentralisasi. Jadi tidak diatur atau dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dan kondisinya ya kita bisa bilang goalnya oke, cuman ya tidak bisa langsung tercermin dari segi harga ya. Kalau harga sendiri gimana Vin? Sebenarnya level 1500 ke bawah itu adalah area yang bisa dibilang sangat baik sekali. Ya, it's a very good discount teman-teman. Cuman dari progresnya ya, dari segi chart pattern, terus terang guys, serem. Ya, dia breakdown dari trend line. Kondisi kita juga terlihat sangat bearish sekali gitu kan. Kalau cuma begini, argumennya ya, waktu lalu tuh memang kita ngelihat dia break. Ya, saya pikir ini juga bisa dorong untuk dia turun gitu. Tapi ternyata nggak juga teman-teman. Ya, Ethereum ternyata punya salah satu ciri khas yang baru. Ya, every time dia menunjukkan kondisi kapitulasi berlangsung, market langsung di hold. Ya, jadi somehow kayak misalnya contoh gini, ini kan head and shoulders ya. Kalau mengacu pada bear market 2022, dia mulai koreksi, tapi koreksi dia bagus, guys. Kenapa? Karena nggak turun sampai bawah banget, ya. Dia kalau kita pakai Fibonacci nih, low to top ya. Ini koreksinya dikit, ya. 38% doang. Right? It's very good gitu loh. Compare dengan rally-nya. Jadi dia rally, koreksinya cuma 38%. Abis itu nahan, ya. Ngebentuk sebuah pola. Polanya itu kebetulan adalah simple ascending triangle pattern. Breakout, habis itu dia nanjak. Ya, nanjak. Habis momentumnya terkoreksi. Kita pikir, wah berakhir nih. Ethereum di bawah ceceng, di bawah 1000. Ternyata 1500 nahan guys. And then, dia rebound untuk kesekian kalinya dan menciptakan new all-time high, tapi tipis. Ya, barely touching 5K. Ya, atau hampir nyentuh 5000. Habis itu dia selesai. Habis bensinnya,
turun terus sampai dengan hari ini. Ya, so far sih kalau kita bilang dari top ke bawah, ini koreksi sudah memakan sekitar lebih kurang 70%. Ya, kurang sedikit lah, 70% teman-teman. Tapi level 1500 apalagi di bawahnya, it's a very good discount. Ya, sampai dengan hari ini Ethereum itu tetap menjadi pilihan terbesar institusi. Walaupun minatnya nggak sebesar Bitcoin ya, tapi at least 10,9 juta dolar not bad lah. Dan kita ngelihat dia outflow, iya, tapi outflow-nya juga masih terukur lah. Ya, bukan yang sampai ganas atau gimana teman-teman. Ya, cuma overall memang Ethereum harus diakui dari segi performa, dari segi dev-nya, ya patut dipertanyakan ya. Ini gimana kira-kira ya? Growth-nya masih bisa ada nggak gitu? Ya kalau katanya si Tom Lee, kebetulan owner Bitmain yang lagi unrealized loss-nya tuh gede banget teman-teman. Ya dia sih masih percaya Ethereum akan jadi the next yang bisa dibilang bukan the next lah ya, tapi ya tetap still a good bet lah kalau menurut dia ya, lebih kurangnya kayak begitu. Cuman overall teman-teman, kalau kita ngomong dari perspektif yang terjadi saat ini, mungkin sebatas untuk trading aja ya. Ini by the way kalau kalian ingat pada saat live nih kita sempat bikin ya, analisis ini dan perform lo guys, dapat ya lebih kurangnya 2,7 sampai 3R dikasih lah ini ya teman-teman. Cuma saya juga nggak ada follow up-nya. Dan sekarang kondisi dia malah cenderung parah gitu ya, sangat-sangat bearish. Nah, kalau lihat internalnya, gokil, lebih low volume daripada Bitcoin. Bitcoin masih ada gerakan guys, walaupun time market cap-nya besar. Ethereum itu makin ambigu ya. Di sini kalau kita lihat, saya aja nggak pede untuk mengatakan ini ascending triangle gitu. Walaupun bentuknya mirip, tapi kalau saya boleh jujur, ini lebih nunjukin nggak ada yang aktivitas di Ethereum. Ya, lebih kurangnya kayak begitu. Oke, sellers still giving pressure. Ya, walaupun demikian, low-nya semakin tidak terlalu besar ya, range-nya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya impulsif, very impulsive, slowly, and even slower ya. Jadi memang kalau dari kondisi ini, minimal ada kemungkinan lah kita bisa lihat Ethereum rebound. Rebound-nya kemana? Ya paling kondisi terbaiknya ya, best case-nya teman-teman adalah 1675. Kebetulan di sini merupakan level support and resistance. Ya, zona tersebut lebih kurangnya. Kalau kita lihat dari high time frame, ini nggak terlalu ketara teman-teman ya. Paling nggak dari 4 jam lah ketara. Di situ sempat ada ketahan ya beberapa kali. Ini kalau saya extend lebih kurangnya kayak begini, ya dia tertahan gitu ya. Jadi memang 1680 sampai 1675 lah. Kira-kira zona itu yang bisa diantisipasi sebagai potential bounce-nya dia. Ya, jadi ini kalau pemanfaatan jangka pendek, teman-teman harus ada pertimbangan mungkin untuk profit taking ketika dia testing ke level tersebut. Ya, selebihnya tergantung dari momentum. Apakah kenceng atau slow? Kalau kenceng ya mungkin bisa ditahan-tahan dikit, bisa di-maintain, bisa di-trail. Tapi kalau misalnya nggak ada momentum atau slow, well, maybe di range tersebut boleh profit taking dengan pertimbangan. Jika Bitcoin di bawah 55.000 atau 57.000, Ethereum juga di bawah 1.500. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, so guys, that's the update. Thank you very much. Jika kalian nonton video ini sampai selesai, semoga informasinya bisa terserap dengan baik, bisa membantu teman-teman untuk lebih baik lagi dalam mendapatkan referensi dan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya. God bless to you all. See you guys again in the next video update and in the next live streaming. Cheers guys. Happy weekend. Bye-bye.